Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya secara khusus menyapa siswa-siswi SMA kelas 11 IPS dan kelas 11 yang jurusan lain yang mengambil lintas minat ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar ekonomi sesuai dengan kurikulum K13. Untuk KD yang pertama adalah materi pendapatan nasional. Materi kita kali ini cukup menarik karena dengan mempelajari pendapatan nasional, kita nanti akan mengetahui tingkat pembangunan suatu negara dan juga dapat melihat tingkat kesejahteraan suatu negara. Yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Kedua, metode perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, konsep-konsep pendapatan nasional. Yang keempat, manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang kelima, pendapatan per kapita. Yang keenam, distribusi pendapatan per kapita. Untuk lebih jelas pemahaman kita tentang pendapatan nasional, baiklah kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Nah, tayangan yang kita lihat tadi adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu apa hubungannya dengan pendapatan nasional? Kegiatan-kegiatan tadi, kalau kita jumlahkan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, kita jumlahkan akan menghasilkan pendapatan nasional. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendapatan nasional adalah hasil dari seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya adalah dalam kurun 1 tahun. Materi berikutnya, setelah kita memahami pengertian pendapatan nasional, kita akan mempelajari metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode produksi. Pendapatan nasional dengan metode produksi dihitung dengan cara menjumlah seluruh nilai tambah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi dalam waktu 1 tahun. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan bahwa pendapatan nasional metode produksi ini adalah dihitung dari P1 kali H1 ditambah P2 kali H2 ditambah PN kali HN. Supaya lebih jelas, saya akan memberikan ilustrasi sebuah contoh. Di sini adalah produksi kain, nilai produksi dan nilai tambah. Nah, di sini ada tahapan produksi, nilai produksi atau penjualan dan nilai tambah. Dari awal tahapan produksi adalah kapas. Kapas nilai produksinya adalah 100.000. Nilai tambahnya adalah 100.000. Benang nilai produksi atau penjualannya 250.000. Nilai tambah untuk benang adalah 150.000, yaitu dari 250.000 harga jual benang, di dalamnya sudah ada kapas 100.000 yang sudah kita perhitungkan, sehingga benang yang ditambahkan adalah nilai 150.000. Kemudian tahap berikutnya kain, nilai penjualan kain 600.000,
Nah, nilai tambahnya kain itu adalah 600 dikurangi 250, yaitu 350. Nah, ini kalau kita masukkan di dalam rumus pendapatan nasional metode produksi, misalnya H1 itu kapas, maka P1-nya adalah 100.000, yaitu nilai tambahnya kapas. Kalau H2-nya itu benang tadi P2-nya tidak kita masukkan 250, tetapi kita hitung 150. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perhitungan ganda. Untuk keperluan perhitungan, perekonomian Indonesia dibagi menjadi 9 sektor atau lapangan usaha. Sektor-sektor yang merupakan komponen pendapatan nasional dari sisi produksi adalah 1. Sektor pertanian dibagi dalam subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. 2. Sektor pertambangan dan penggalian. 3. Sektor industri pengolahan atau manufaktur. 4. Sektor listrik, gas, dan air bersih. 5. Sektor bangunan atau konstruksi. 6. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran. 7. Sektor pengangkutan dan komunikasi. 8. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. 9. Sektor jasa-jasa lain. Metode yang kedua adalah metode pendapatan. Metode pendapatan, di sini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Kita ketahui faktor produksi ada 4, yaitu ada alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Untuk pemilik alam akan menerima balas jasa berupa sewa atau rent. Tenaga kerja akan menerima imbalan berupa upah atau wage. Kemudian modal akan menerima bunga atau interest. Kemudian kewirausahaan akan memperoleh imbalan berupa laba atau profit. Dari sini maka kita dapat merumuskan secara matematis bahwa pendapatan nasional Y adalah pendapatan nasional jumlah dari R ditambah W ditambah I ditambah P. Ini adalah untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan. Metode yang ketiga adalah metode pengeluaran. Menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Kita ketahui pelaku ekonomi ada 4, yaitu yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Untuk rumah tangga konsumsi, pengeluaran yang dilakukan adalah merupakan pengeluaran konsumsi atau C. Rumah tangga produksi, pengeluarannya berupa investasi atau I. Rumah tangga negara yaitu belanja negara atau government expenditure yaitu G. Masyarakat luar negeri pengeluarannya berupa selisih ekspor dan impor atau ekspor dikurangi impor. Dari sini sehingga kita dapat menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Ini adalah
untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Materi berikutnya adalah konsep-konsep pendapatan nasional. Konsep yang pertama adalah Gross Domestic Product. Apa itu Gross Domestic Product? Yaitu merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Kita misalkan ini Indonesia, wilayah Indonesia, berarti gross domestic product adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di seluruh wilayah Indonesia ini selama 1 tahun. Nah, padahal di sini kalau kita melihat di Indonesia itu produksi-produksi ada sebagian yang merupakan milik asing. Nah, di sini kita lihat, saya gambarkan di sini Indonesia, ini ada A, berarti di sini A ini adalah yang perusahaan-perusahaan atau kegiatan produksi yang dilakukan oleh WNI di Indonesia. Sedangkan B adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. Gross domestic product berarti adalah A ditambah B ini. Ya, gross domestic product ini bisa kita lihat A ditambah B, yaitu milik warga negara Indonesia dan milik negara asing yang diproduksi atau yang melakukan kegiatan produksi di Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah gross national product. Gross national product di sini adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Di sini termasuk dengan produksi warga negara yang ada di luar negeri. Kalau kita lihat contohnya di sini, ini tadi ada warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan produksi di Indonesia. Di luar negeri ada juga warga negara yang melakukan kegiatan usaha. Berarti kalau kita lihat di sini, gross national product adalah bisa kita gambarkan di sini A ditambah C. Ya, ini tidak kita perhitungkan karena ini milik asing. Nah, atau bisa kita gambarkan bahwa gross national product itu nanti akan kita lihat dari gross domestic product. Ya, ini gross domestic product ini tadi ini dikurangi B, ini harus kita keluarkan karena milik asing, kemudian ditambah C, yaitu miliknya warga negara yang ada di luar negeri. Nah, B dan C ini adalah disebut dengan faktor luar negeri. Faktor luar negeri, ya. Jadi bisa kita gambarkan lagi di sini gross domestic product, gross national product sama dengan gross domestic product ditambah faktor neto luar negeri. Nah, sekarang bagaimana hubungan antar keduanya, antar gross domestic product dan gross national product? Antar keduanya ini mana yang lebih besar? Ini tidak tentu gross domestic product lebih besar daripada gross national product atau sebaliknya. Nah, kita harus melihat faktor neto luar negerinya. Di sini untuk negara yang sedang berkembang
pada umumnya kondisinya adalah gross domestic product-nya lebih besar daripada gross national product. Karena dalam negara yang sedang berkembang itu membutuhkan investor asing atau banyak investor asing yang menanamkan modal di negara yang sedang berkembang. Sedangkan untuk negara maju, kondisinya umumnya adalah gross domestic product-nya lebih kecil daripada gross national produk. Konsep yang ketiga adalah net national product atau NNP. NNP dihitung dari gross national product dikurangi dengan penyusutan. Berikutnya yang keempat adalah net national income atau NNI. NNI dapat dihitung dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Berikutnya adalah personal income atau PI. Personal income dihitung dari NNI ditambah transfer payment dikurangi pajak laba perusahaan, kemudian ditambah laba yang ditahan atau yang tidak dibagi, ditambah iuran jaminan sosial dan iuran pensiun. Yang keenam adalah disposable income, yaitu dihitung dari personal income dikurangi pajak langsung. Disposable income ini adalah pendapatan yang siap kita belanjakan, yang nantinya akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Bagaimana hubungan dari keenam konsep yang tadi sudah kita jelaskan bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Berikutnya kita akan mempelajari manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa manfaatnya kalau kita mempelajari perhitungan pendapatan nasional? 1. Bisa untuk mengukur tingkat kesejahteraan negara. 2. Kita bisa membandingkan tingkat kemakmuran antar satu negara dengan negara yang lain. 3. Bisa juga untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian suatu negara. 4. Untuk membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang kelima, membandingkan perekonomian antar daerah. Dan yang keenam, untuk merumuskan kebijakan pemerintah. Mari kita mempelajari juga kekurangan atau kelemahan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, tidak memperhitungkan nilai dari kegiatan ekonomi yang tidak melalui transaksi pasar. Berikutnya, tidak memperhitungkan nilai dari kegiatan yang melalui pasar tetapi yang bersifat ilegal. 3. Tidak dapat menjelaskan distribusinya. Distribusi yang vertikal, yaitu kalangan penduduk, rakyat, dan lapisan masyarakat. Kemudian juga distribusi yang horizontal, yaitu antar wilayah atau daerah. Di Indonesia misalnya antar provinsi, antar kabupaten, kota. Sekarang marilah kita mempelajari pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk selama periode tertentu yang bisa dihitung dengan rumus pendapatan per kapita sama dengan gross national product dibagi dengan jumlah penduduk. Tentunya dengan mengetahui pendapatan per kapita suatu negara, kita dapat melihat tingkat kemakmuran penduduknya.
Berikut kita lihat pendapatan per kapita Indonesia dan pendapatan per kapita negara-negara ASEAN. Materi berikutnya yang kita pelajari adalah distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tingkat tinggi rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara dapat diketahui dari grafik yang dinamakan kurva Lorenz. Kurva ini menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dan pendapatan. Indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan disebut dengan koefisien Gini atau indeks Gini, yang bisa kita hitung dengan rumus koefisien Gini atau indeks Gini dapat kita hitung dari luas daerah B dibagi dengan luas segitiga OAD. Mari kita lihat bersama-sama kurva Lorenz ini. Di sini kita lihat persentase jumlah penduduk dan di sini persentase pendapatan. Jika penduduk 20% penduduk menikmati 20% pendapatan, maka akan ketemu di sini. Dan kemudian misalnya 50% penduduk menikmati 50% pendapatan, akan ketemu di titik di sini. Nah, sehingga garis OA ini adalah mencerminkan pemerataan pendapatan yang sempurna. Nah, kalau kita lihat di sini adalah koefisien Gininya. Nah, semakin kurva Lorenz ini mendekati garis OA, itu berarti semakin pemerataan pendapatan semakin merata. Semakin luas ini daerah B-nya, misalnya begini, semakin luas daerah B atau semakin jauh dari garis OA, maka distribusi pendapatannya semakin tinggi atau semakin timpang. Bagaimana hubungan koefisien Gini dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan? Mari kita lihat tabel berikut ini. Untuk menilai ketimpangan distribusi pendapatan, Bank Dunia mempunyai kriteria sendiri, yaitu sebagai berikut. Materi pendapatan nasional telah selesai kita pelajari. Sekarang, mari kita melatih keterampilan kita dengan mengerjakan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama kita lihat berikut ini. Dari contoh soal tadi, kita diminta untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, rumusnya dari yang telah kita pelajari tadi adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Nah, kita lihat dari data soal, C konsumsi masyarakat 2.600, investasi 1.500, government expenditure belanja pemerintah 1.200,
ekspor dan impor. Ekspor 1.300 dikurangi impornya 1.250. Kita hitung bersama-sama, hasilnya adalah 5.350. Soal berikutnya kita ambil dari soal OSK Ekonomi tahun 2015. Bisa kita lihat berikut ini. Dari soal tersebut, kita diminta untuk menghitung pendapatan domestik bruto PDB. Dari penjelasan tadi, ini bisa kita lihat, bisa kita hitung dengan pendapatan nasional bruto ini ditambah pendapatan perusahaan asing di negara tersebut dikurangi dengan pendapatan warga negara di luar negeri. Jadi berapa PDB-nya? Yaitu 865.000 ditambah 130.000 dikurangi 45.000. Hasilnya adalah 950.000. Jadi jawabannya adalah E. Nah, kita semua telah selesai mempelajari materi pendapatan nasional. Semoga materi yang kita pelajari akan bermanfaat dan memperluas wawasan kita. Tetap semangat, terus belajar, sukses untuk kalian semua.